إذا ذكرت محمدا فترى. الحمد لله الذي أمرنا بإدحاد والوفاق ونهاني الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن رحيم الخلق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متامم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا أفضل خلق على إتلك وعلى آله وأصحابه فائزين بنسك الأمات في الآفاق. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلك. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi bila kita taat kepada Allah, dan tidak ada bahaya dan kerugian yang amatlah besar bila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mau berpikir, tidak ada perkara yang lebih penting melebihi satu, yaitu bagaimana Allah ridho kepada kita. Allah yang akan terjadi kalau tidak ridho kepada kita, pasti kita akan menghadapi masalah-masalah yang tidak ada akan habis-habisnya. Dimanapun kita berada, tetapi kalau kita mendapatkan ridhonya Allah, pasti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada batasnya di dunia ini sampai di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan ini hanya satu tujuan kita, bagaimana Allah ridho dengan segala apa yang kita lakukan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ridho Allah kecuali dengan memperbaiki iman kita, yaitu dengan memperbaiki iman dan amal kita. Kalau iman kita tulen, iman kita bersih hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, siang dan malam hanya satu yang dipikirkan, bagaimana taat kepada Allah, amal-amal kita sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Ridho Allah dimulai dengan taubat kepada Allah. Semua kita, siapa saja yang beriman, mesti bertobat kepada Allah. Orang yang maksiat bertobat, tinggalkan maksiat dengan taat. Orang yang taat pun perlu bertobat agar taatnya lebih sempurna.
dan sempurna lagi. Orang yang sudah sempurna pun perlu bertobat agar lebih sempurna lagi, karena tingkatan penghambaan diri kepada Allah tidak ada batasnya. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Para nabi, bahkan Sayyidul Anbiya pun bertobat. Beliau istighfar panjang-panjang untuk memberikan pelajaran kepada umat agar senantiasa kita ini meningkatkan diri untuk mengamalkan agama. Bagaimana tambah hari tambah tunduk, tambah taat, tambah dekat, tambah cinta kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah mengabdi kepada Allah, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Awal dari perbaikan adalah bertobat. Bertobat maknanya menyesali kekurangan-kekurangan yang telah lalu, urusan apa saja, dan kemudian niat sisa-sisa umur ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh akan senantiasa memperbaiki amalnya, walaupun sudah beramal merasa belum beramal, dan terus beramal. Inilah orang-orang yang senantiasa dalam ridhonya Allah. Bukan hanya dia yang diterima oleh Allah, tetapi ia akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul muttatahirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah 222. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habis sholat kita diperintahkan istighfar. Apakah sholat itu maksiat? Habis sholat kok disuruh istighfar? Maksudnya adalah supaya orang iman merasa sholatnya belum sempurna lagi. Tentu sholat belum cukup untuk kita persembahkan kepada Allah, Tuhan kita yang maha agung, yang maha suci. Kita perlu meningkatkan sholat lagi, sehingga habis sholat pun istighfar, sebagaimana amalannya para sahabat. Semalam suntuk tahajud, akhir malam istighfar, merasa bahwa ibadahnya semalam suntuk itu belumlah sempurna. Yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencurahkan segala kekuatan zahir dan batinnya, kemampuan zahir batinnya untuk taat kepada Allah, untuk mengamalkan agama Allah dan memperjuangkan agama Allah. Akhir hanya beliau diperintah untuk istighfar. Sebagaimana Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Maknanya, walaupun kita memperjuangkan agama habis-habisan, maka kita merasa belum lagi sempurna.
kalaupun sudah sempurna, lebih sempurna lagi, maka sepantasnya kita syukuri dan istighfar. Ketika keinginan bertobat masuk dalam hati seseorang, maka timbul keinginan untuk perbaikan-perbaikan, dan keinginan untuk perbaikan itu pun kita pahami tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan Allah. Maka bila hati mulai pengen perbaikan, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka tolonglah aku ya Allah, sebagaimana kalau kita mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Maknanya, ya Allah, tidak ada kemampuan bagi aku untuk mengerjakan perintah sholat, tolonglah aku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila perjalanan perbaikan diri ini mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja amalan yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu akan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan menuju ridhonya Allah ini pasti banyak ujian dan tantangan. Maka menghadapi ujian dan tantangan ini, kembalilah kamu kepada Allah dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebaik-baiknya, yang diserai urusan adalah Allah. Maknanya, selesaikanlah wahai Allah masalah ini. Kalau dalam perjalanan menuju ridho Allah ini kita menemukan kemudahan, ucapkanlah alhamdulillah. Jadi kalau kita diberi kemudahan oleh Allah dalam masalah apapun, maka ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, agar Allah selesaikan, agar Allah sempurnakan bagi kemudahan-kemudahan ini di dunia dan di akhirat. Begitulah orang-orang yang beriman, memulai dengan ingat kepada Allah, di tengah-tengah mengingat Allah, akhirnya pun mengingat Allah karena tidak ada tempat perlindungan selain Allah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Tidak ada tujuan yang benar kecuali ridhonya Allah. Maka hari Jumat yang mulia ini kita gunakan untuk memulai bertobat kepada Allah, menangis kepada Allah. Barangkali akhir-akhir hidup kita ini diakhiri dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya, sehingga kita menghadap kepada Allah dengan dicintai oleh Allah. Itulah tujuan daripada kehidupan kita, bagaimana supaya Allah ridho kepada kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina mukminin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrinal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.